Selamat pagi para peserta webinar dan rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Farhan di Philip Morning Market Call pada tanggal 30 Agustus tahun 2016. Agenda hari ini adalah indikasi ISG serta stock to watch pada hari ini. Untuk yang pertama, kita mulai terlebih dahulu dari indikasi IISG. Ini kami perkirakan bergerak bullish moderat, meskipun masih akan dibayang-bayangi sideways di market pada hari ini. Namun kami nampaknya lebih memilih bullish moderat untuk indikasi IISG pada hari ini, dengan support resisten berada di area 5.304 sampai dengan di 5.460. Market driver yang pertama ini pasar regional yang diperdagangkan pada pergerakan yang terbatas, dengan Nikkei ini melemah pada pagi hari ini setelah adanya jumlah unemployment yang rilis relatif cukup bagus, namun pasar bergerak tidak terlalu menggembirakan pada pembukaan hari ini, karena pada hari sebelumnya ini pergerakannya sudah cukup tinggi. Sementara itu ini harga minyak rebound tipis di pasar Asia setelah jatuh hampir 2% pada hari Senin kemarin, disusul adanya concern mengenai oversupply yang tampak di tengah-tengah adanya penguatan dolar. Sementara itu dari pasar domestik sendiri, Badan Pusat Statistik ini akan mengumumkan inflasi pada bulan Agustus yang akan diumumkan pada hari Kamis mendatang. Pasar juga tampaknya mengekspektasikan akan terjadi deflasi dengan konsensus ini berada di area 2,85% year on year versus 3,21% year on year di bulan Juli. Sedangkan untuk PI dari ISG sekarang berada di level 27,03 kali. Selanjutnya kita beralih ke maksud kami ke stock to watch atau saham yang perlu diperhatikan pada hari ini, di mana hari ini Adaro mengumumkan laporan keuangannya di mana laba bersih mereka ini naik tipis sebesar 2,49% year on year menjadi, maksud kami ini adalah USD ya, US dollar 122 juta US dollar untuk di semester pertama tahun 2016. Meskipun pendapatan mereka ini turun sebesar 15,94% year on year, menjadi 1,17 juta US dollar. Sementara itu, saham yang kedua adalah Jasa Marga, di mana Jasa Marga ini mengekspektasikan akan menginvestasikan dana sebesar 82 triliun rupiah sampai dengan di tahun 2019 mendatang. Ini untuk membangun lebih dari 1.200 km jalan tol di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk di tahun 2017 mendatang, ini Jasa Marga memperkirakan capex mereka sebesar 28 triliun rupiah. Saham yang ketiga adalah Demas, yakni Pura Delta Lestari, di mana Demas berencana untuk memperkuat pendapatan berulang mereka dengan meluncurkan servis apartemen di Le Premier Delta Mas, Kota Delta Mas di Cikarang Pusat. Demas ini menargetkan dana sebesar 30 miliar rupiah dari servis ini, atau mereka menargetkan pendapatan berulang sebesar 30 miliar rupiah dari servis apartemen ini. Yang terakhir adalah Siloam Hospital, di mana CVC ini dilaporkan telah mengakuisisi sebesar 15% saham di Silo dari LPKR dan Cipta Dana, dengan total dana ini transaksinya mencapai 2,2 triliun rupiah. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke Q&A, di mana pertanyaan juga dapat diajukan melalui akun Twitter kami @mmcresearch, email kami di research@philip.co.id, dan webinar ini juga dapat disaksikan kembali di Research Desk Philip Securities Indonesia. Terima kasih.
Untuk pertanyaan pertama ini mengenai dari Bapak Aldi mengenai review Asri dan Pakuwon. Untuk pertama saya mulai terlebih dahulu dari Asri. Untuk Asri sendiri nampaknya untuk secara jangka pendek ini berada di fase bearisnya dengan support berada di area 475 untuk saat ini. Kami belum menyarankan untuk masuk ke saham Asri saat ini karena trennya masih cenderung bearish untuk jangka pendeknya. Selanjutnya ada saham Pakuwon. Ini masih dari pertanyaan dari Bapak Aldi. Untuk Pakuwon sendiri nampaknya ini ada peluang untuk terjadi rebound di saham Pakuwon. Ini saham ini masih tertahan di exponential moving average 50-nya yakni berada di level area 620. Untuk bisa masuk ini tampaknya bisa dicoba untuk spekulatif buy untuk dimasuk di saham Powon dengan jumlah yang tidak terlalu banyak untuk masuk ke Powon saat ini. Dan level take profit untuk saham Powon ini bisa dicapai di level 650 sampai dengan di 685. Selanjutnya untuk saham Elsa ini pertanyaan dari Bapak Rudi Hairudin. Untuk saham Elsa ini pergerakannya masih cukup sideways untuk saat ini, di mana resisten terdapat di area Rp550. Kami belum menyarankan juga untuk masuk ke saham Elsa ini sendiri karena masih bergerak sideways untuk saat ini. Untuk selanjutnya ini dari Bapak Eri Victor mengenai diulang untuk ulasan indikasi IHSG pada hari ini. Untuk IHSG pada hari ini kami perkirakan bergerak bullish moderat dengan kecenderungan adanya kemungkinan bergerak sideways pada hari ini dengan support resisten pada di area 5.304 sampai dengan di 5.460. Untuk selanjutnya analisa DLD dan TITMG untuk jangka pendek dan sedang dari Bapak Robertus Manuel. Untuk jangka pendek sendiri ini DLD masih dalam fase bearish dan untuk jangka menengahnya juga nampaknya masih cenderung bergerak tidak kemana-mana atau dalam artian bergerak sideways dalam hal ini. Sedangkan untuk ITMG untuk secara jangka menengah ini sudah mulai memasuki fase bearish dan untuk jangka pendek sudah memasuki fase bearish. Selanjutnya dari Bapak Khoirul mengenai saham ERA untuk jangka menengah. Untuk jangka menengah sendiri kami melihat untuk saham ERA masih bergerak cukup bullish untuk saat ini. Namun untuk jangka pendek sudah memasuki fase bearishnya. Ini perlu berhati-hati dan apabila ingin masuk kami menyarankan bisa dicoba untuk di level di 780. Ini merupakan eksponen di support di exponential moving average 50-nya.
Selanjutnya dari Bapak Sidik, bagaimana untuk saham roti tele kalau sudah ada, apakah perlu di hold atau di sell? Untuk khusus untuk saham tele ini sendiri, secara fundamental mereka tidak ada masalah untuk saham tele ini sendiri karena fundamental mereka cukup baik di antara retail telekomunikasi yang lainnya di samping dengan Era. Namun untuk secara teknikal kami melihat adanya tren bearish saat ini, dan saat ini juga untuk jangka menengah tampaknya pergerakan dari saham tele ini masih cukup sideways, yakni support kira-kira berada di area 620 dan resisten di 720. Bagi yang ingin investasi bisa dicoba untuk disimpan untuk saham tele ini sendiri, dan bagi yang ingin trading maka bisa dipertimbangkan apabila saham ini terus mengalami penurunan di bawah level 600 untuk melakukan cut loss. Namun kami untuk investasi jangka panjang kami tetap menyarankan untuk disimpan terlebih dahulu untuk saham tele. Untuk saham roti ini pergerakan jangka pendeknya masih cenderung sideways untuk saat ini. Kami melihat ada support di area sekitar 1525 atau 1530 untuk saham roti, dan resisten berada di area 1700. Saran kami bisa dicoba untuk membeli saham roti ini di area 1500-an untuk masuk di saham roti. Baik, dengan Destia Faisal di sini, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rudi yang menanyakan saham-saham mining apakah bullishnya sudah berakhir? Baik, bisa kita lihat di sini untuk grafik di sektor mining. Ini sedang menguji EMA 50-nya yaitu di angka 1136. Jadi kemungkinan besar untuk sektor mining ini untuk jangka pendeknya ini sudah bearish. Namun untuk jangka panjang dan jangka menengah ini masih kecenderungannya masih ada potensi bullish selama bisa bertahan di atas EMA 50-nya. Jadi jika Bapak Ibu ingin masuk ke saham mining sebaiknya wait and see terlebih dahulu menunggu rebound. Tapi jika Bapak Ibu sudah memegang saham mining, ini sebaiknya di hold dulu karena untuk jangka panjang, untuk hitungan tahunan, ini masih potensi bullishnya masih cukup besar untuk sektor mining. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Foni yang menanyakan untuk saham Adaro. Untuk saham Adaro, ini untuk jangka pendeknya ini sudah terlihat bearish karena jatuh di bawah harga 1085. Jadi kemungkinan besar ini masih ada potensi melanjutkan bearishnya hingga
menuju ke level support terdekatnya yaitu di 1025 atau di 1026 tepatnya. Jadi jika Ibu Foni ini sudah memegang saham Adaro di harga bawah, sebaiknya dilepas terlebih dahulu. Namun jika baru memiliki saham Adaro di harga atas, ini bisa dipertimbangkan untuk melakukan average selama Adaro ini bisa bertahan di atas harga 1025, ini masih ada potensi untuk rebound. Jadi jika Bapak Ibu memiliki saham Adaro di harga atas, ini bisa melakukan average down dan memasang stop loss ini di EMA 50-nya yaitu di 1000 sekitar harga 1015 atau 1020. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eri Victor yang menanyakan tolong review saham Carway masih bisa masuk di harga berapa? Apa kemungkinan hari ini ada koreksi? Baik, secara teknikal ini secara sekilas ini kecenderungannya masih bullish. Namun jika kita lihat stokastik ini sudah dead cross atau sudah stokastik D ini sudah atau maksud kami indikator K ini sudah memotong ke bawah indikator D, jadi kemungkinan besar ada potensi koreksi untuk saham Carway. Jadi jika baru ingin masuk ke saham ini sebaiknya wait and see terlebih dahulu karena ada potensi terjadi koreksi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adam Ray yang menanyakan info pergerakan saham BNLI untuk hari ini. Baik, untuk saham BNLI ini nampaknya sudah jatuh di bawah garis exponential moving average-nya, jadi kemungkinan besar potensi bearish-nya masih cukup besar untuk saham BNLI, di mana untuk support selanjutnya ini berkisar di harga Untuk support selanjutnya ini ada di harga 655 untuk saham BNLI. Jadi jika ingin masuk ke saham BNLI sebaiknya wait and see terlebih dahulu hingga ada konfirmasi untuk saham BNLI ini bisa rebound kembali. Jadi sebaiknya saran kami ditunggu terlebih dahulu hingga ada indikasi rebound. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Levi yang menanyakan untuk saham Aisa, Garuda, dan Waskita. Untuk yang pertama, untuk saham Aisa,
Ini indikator MACD mengindikasikan dead cross untuk saham AISA, jadi kemungkinan besar untuk jangka pendeknya ini masih ada potensi terjadi koreksi di saham AISA. Jadi jika Ibu sudah memiliki saham AISA di bawah harga 2000, ini sebaiknya dijual terlebih dahulu. Kemudian untuk saham Garuda, ini sedang menguji supportnya di harga 455. Jadi jika ingin masuk ke saham Garuda, ini bisa menunggu konfirmasi terjadinya bullish atau hingga saham Garuda ini bisa bertahan di atas harga 470. Ini jika saham Garuda ini bisa bertahan di atas harga 470, ini maka untuk jangka pendeknya ini ada potensi bullish. Jadi sebaiknya wait and see terlebih dahulu untuk saham Garuda. Kemudian untuk saham Waskita, ini untuk trennya sendiri untuk jangka panjangnya ini masih cukup bullish, jadi masih layak untuk ditahan atau di hold jika sudah memiliki. Namun jika belum memiliki, ini bisa mempertimbangkan buy di harga di sekitar level supportnya, yaitu di sekitar harga 2.700 untuk saham Waskita. Jadi untuk secara keseluruhan trennya ini masih cukup bullish untuk saham Waskita. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Levis yang menanyakan untuk saham Antam dan Gudang Garam. Baik, yang pertama untuk saham Antam. Ini saham Antam ini sepertinya sudah bearish untuk jangka pendek dan jangka menengahnya. Jadi jika Bapak sudah punya saham Antam di harga tinggi, ini kami menyarankan untuk bisa melakukan average down dan memasang stop loss ini di bawah EMA 100-nya, itu di sekitar harga 700. Namun jika Bapak sudah memiliki Antam di harga bawah, di bawah harga 600, ini sebaiknya dijual terlebih dahulu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Di sini dengan Marta. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani untuk saham CTRP. Ini Ibu Suryani menanyakan untuk CTRP dan LPKR itu apakah sudah dalam short term ini sudah akan bearish. Jadi kalau kita lihat untuk CTRP di sini Bu, ini kemarin di
diperdagangkan itu memang masih ditutup di atas level EMA 50-nya, yaitu di level 605. Kemarin ditutup di 610. Jadi kalau hari ini CTRP kembali menembus level EMA 50, ini memang bisa dikatakan bahwa untuk jangka pendek trennya adalah bearish untuk CTRP. Hal yang sama juga kami lihat untuk saham LPKR. Bahkan kalau LPKR kemarin ini sudah diperdagangkan di bawah, ditutup di level EMA 50-nya, yaitu di level 1115. Jadi jika hari ini LPKR kembali melanjutkan penurunannya, maka ini bisa dikatakan bahwa LPKR sudah memasuki masa bearishnya. Jika hari ini nanti CTRP dan LPKR rebound dan berada di atas level EMA 50, kita bisa katakan sideways. Tapi kalau kembali menembus ke bawah, ini memang kemungkinan lebih besar memang lebih ke arah bearish trend untuk kedua saham ini. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Stevi Adrianto yang menanyakan, apakah di ProTrader menyediakan fitur net buy atau net sell asing atau lokal secara keseluruhan dan bukan total per emiten? Baik Pak Stevi, ini untuk di ProTrader kalau Bapak perhatikan, saya coba buka sebentar. Menu ProTrader ini yang terbaru itu sudah menyediakan local foreign bahkan untuk transaksi di hari-hari sebelumnya. Bapak bisa lihat di menu analysis, kemudian diklik di bagian local foreign. Nah, kalau Bapak lihat di sini, ini adalah perdagangan untuk hari ini. Karena marketnya masih baru buka hanya untuk perdagangan pre-opening, maka masih sedikit sahamnya. Yang terbaru, ProTrader ini sudah menyediakan bahkan untuk tanggal di hari-hari sebelumnya. Bapak bisa lihat mungkin per tanggal 29, ini lebih mencerminkan pasar secara keseluruhan, yaitu hari kemarin. Jadi Bapak bisa lihat net buy atau net sell asing secara keseluruhan itu ada di sini. Jadi kemarin kalau kita lihat di sini di all market, di foreign, jadi asing kemarin membukukan net sell sebesar 151 miliar rupiah seperti itu. Di mana total transaksi kemarin adalah 5,95 triliun rupiah. Jadi Bapak bisa lihat untuk hari-hari yang sebelumnya juga. Selain market secara keseluruhan yang terlihat di sini di all market, Bapak bisa lihat di bawah yaitu per emiten. Jadi kalau mau lihat kemarin emiten mana yang net buy-nya atau asing membukukan net buy terbesar, itu bisa lihat di sini. Misalnya kita lihat di regular market, investornya misalnya kita lihat foreign. Nah, kita bisa lihat misalnya untuk foreign. Nah, terlihat di sini bahwa kemarin asing itu yang paling banyak net buy-nya adalah untuk saham Astra, Telkom, Waskita, United Tractor, dan Bank Danamon. Ini nilainya. Dan yang net sell paling banyak kemarin adalah Bank Mandiri dan Bank BRI dan Mandiri. Masing-masing 173 miliar dan 130 miliar rupiah, seperti itu. Kalau misalnya Bapak mau lihat lokal yang mana buy-nya paling banyak, ini bisa dilihat di lokal. Gitu. Biasanya terbalik seperti itu antara lokal dan foreign-nya, pasti terbalik gitu. Baik, semoga bisa menjawab. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang akan disampaikan jawabannya akan disampaikan oleh Edward. Oke, baik, terima kasih Marta. Dengan Edward di sini, kelihatannya di sini banyak yang menanyakan untuk Gudang Garam dan HMSP ya, dari Pak Levis. Di sini yang pertama,
Oke, lalu dari Ibu Diana ya, untuk HMSP dijual di harga berapa? Lalu dari Pak Joni Sianturi juga, gudang garam sudah boleh buy dari Pak Teguh. Oke, mungkin yang pertama dulu yang untuk gudang garam ya. Untuk gudang garam kalau kita lihat di sini ya, pergerakan ini masih dalam range kami ya. Dan mungkin secara trade idea ya yang kemarin kami sampaikan, mungkin kalau Bapak Ibu ingin masuk ya, mungkin kita bisa masuk di bawah level 65.000 ya. Yang paling bagus sih sebenarnya di level 63.000 ya, karena ini mendekati dengan MA 200-nya. Dan untuk level cut loss juga sebaiknya sedikit di bawah level 63.000 ini atau sedikit di bawah MA 200-nya. Ya, dan mungkin untuk level resistance saat ini adalah di 68.000 ya. Jadi kalau ditanya apakah bisa masuk, karena level resistannya yang paling dekatnya ada di level 68.000 ya, dan harga sekarang di 65. Jadi kalau kita lihat risk to reward-nya ini cenderung sama ya, cenderung equal ya. Jadi kembali lagi tergantung ke Bapak Ibu. Namun kami lebih menyarankan ya, lebih bagus kita menunggu di bawah ya. Dan kembali lagi ya, level yang paling ideal untuk masuk adalah level 64.000 ya sampai dengan 63.000 begitu. So far kalau kita lihat juga pergerakannya ya, saat ini juga MACD kelihatannya beberapa hari sempat golden cross, namun kelihatannya tidak kuat ya kenaikannya, sehingga golden cross ini tidak terkonfirmasi, dan MACD juga kembali bergerak melemah di sini, dan stokastik juga kelihatannya masih mengarah ke zona oversold-nya. Jadi mungkin untuk saat ini lebih baik dipertimbangkan untuk di hold dulu atau wait and see dulu ya, dan kita tunggu di harga yang lebih bawah begitu. Baik, lalu untuk HMSP. Nah, untuk HMSP ini sendiri saat ini juga sudah berada di level resisten ya, bisa dibilang di level resisten. Oke, dan kalau kita lihat skills juga stokastik ya, ini juga sudah berada di zona overbought-nya. Jadi mungkin untuk HMSP kalau Ibu Diana ingin menjual, saya rasa di level harga sekarang ini saya rasa cukup oke ya, cukup oke. Dan kalau kita lihat ya, HMSP ini sudah dalam satu minggu terakhir ini juga sudah berada di level resistannya, dan kelihatannya masih belum berhasil untuk menembus level ini ya. Sampai sekarang juga saya rasa masih mencoba. Jadi kalau ditanya apakah untuk level dijual di harga berapa, saya rasa kalau Ibu Diana ya ini sudah memiliki di level harga yang rendah ya, saya rasa kalau profitnya menurut Ibu sudah cukup, mungkin bisa dilakukan take profit di sini ya. Karena kalau kita menunggu untuk harga breakout ke atas, Bu, ada kemungkinan memang ada ya harga akan breakout ke atas, namun saya rasa resikonya itu cukup besar ya, karena kalau kita lihat 1-2 minggu ini kelihatannya juga harga masih bertengger di level resistannya, dan belum ada tanda-tanda bahwa harga ini bisa nge-break ke atas, Bu. Ya, jadi mungkin untuk idealnya ya, kalau Ibu memiliki di level harga rendah, bisa dicoba dijual di level harga sekarang. Ya,
antara di atas level 4050 sampai dengan 4100 Bu, begitu. Baik, lalu pertanyaan dari Pak Robertus ya, saya rasa ini juga mewakili teman-teman lainnya. Ya, apakah grup WA sudah aktif? Mohon maaf Pak Robertus ya, sampai saat ini kami juga masih menunggu ya, dan kami usahakan secepatnya ya kami bisa mendapatkan mungkin perangkat baru ya, secepatnya akan kami usahakan, dan apabila nanti sudah ada ya akan kami informasikan melalui PMMC juga Pak, begitu. Baik, lalu oke, pertanyaan dari Pak Johannes untuk jasa marga ya sampai akhir minggu ini. Untuk jasa marga Pak, kelihatannya kalau kita lihat ya pergerakannya ini masih ada tanda-tanda untuk turun ya dari jangka menengah dan juga jangka pendek ya. Namun yang menarik di sini stokastik ini sudah oversold ya. MACD juga sudah ada bar hijau di sini ya, sudah ada tanda-tanda untuk pembalikan arah ya. Mungkin kalau kita lihat dalam minggu ini kalau market regional atau kalau domestik sendiri tidak ada sesuatu yang signifikan ya, tidak ada dampak, tidak ada kabar negatif ya, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa jasa marga ini bisa kembali naik ke atas ya, dan mungkin bisa kembali menyentuh level 5.200 atau bahkan di atas ya. Namun itu untuk jangka pendek ya, untuk jangka menengah. Namun kalau untuk sekarang ya, mungkin sebagai catatan saja ya, perlu diingat bahwa jasa marga ini akan melakukan right issue ya. Jadi mungkin untuk Bapak atau Ibu yang ingin membeli mungkin sebaiknya berhati-hati ya. Biasanya kalau right issue itu cenderung harganya turun dulu ya. Dan namun sekali lagi tidak menutup kemungkinan bahwa ini merupakan level entry yang cukup bagus ya, karena kalau kita lihat level 5.000 ini merupakan level support ya, yang cukup bagus juga untuk saat ini ya. Jadi kembali lagi ke Bapak Johannes ya, kalau ingin orientasinya ingin masuk, saya rasa masuk di level harga sekarang saya rasa masih cukup oke ya. Resikonya juga tidak terlalu besar, namun level stop loss-nya saja yang perlu dijaga. Begitu.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya dengan saya Milka dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai saham perbankan dan juga telekomunikasi. Yang pertama ini dari Bapak Stefan Haryanto yang menanyakan ada isu apa yang menyebabkan harga saham XL melemah beberapa hari ini. Baik Pak, kemarin harga saham XL kalau kita perhatikan ini memang pelemahannya cukup signifikan. Ini setelah mereka membukukan laporan keuangan di kuartal 2, ini sudah dirilis di first half 2016, ini di bawah ekspektasi pasar. Jadi tadinya pasar ini mengekspektasi akan ada kenaikan revenue atau kenaikan pendapatan, namun ternyata mereka mereka membukukan penurunan dari revenue. Penurunan revenue sendiri sebetulnya tidak cukup signifikan, yaitu sebenarnya hanya turun 2,16% menjadi 11,1 triliun di semester maksud kami menjadi 10,85 triliun di semester 1 2016 dari sebelumnya dari first half 2015 yaitu 11,1 triliun. Dan adapun penurunan ini memang disebabkan karena melemahnya pendapatan dari non-data dan juga dari pendapatan jasa interkoneksi mereka. Dan memang ini kalau kita lihat sebagian besar perusahaan telekomunikasi memang sudah membukukan penurunan di pendapatan non-data, khususnya dari seluler dan juga dari SMS, karena memang sudah tergantikan oleh OTT, oleh service OTT atau yang kita kenal dengan sosial media ataupun WhatsApp dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat ini memang dari sisi laba bersih dari XL sendiri memang masih membukukan keuntungan, yaitu keuntungannya sendiri ini tercatat sebesar 200 miliar dan 225 miliar di semester 1 2016, dan ini memang lebih baik kalau kita bandingkan dengan semester 1 2015 yang masih membukukan kerugian 851 miliar. Namun karena revenue yang ada di bawah ekspektasi, ini menyebabkan pasar merespon negatif rilis dari laporan keuangan XL pada kuartal 2 2016 ini. Dan kalau kita lihat keuntungan dari XL ini lebih disebabkan karena adanya pendapatan yang tidak berulang. Jadi karena adanya penjualan menara yang jadi hanya akan terjadi di kuartal ini, dan juga keuntungannya itu lebih disebabkan karena keuntungan kurs. Jadi yang which is kita tidak tahu apakah di kuartal ke depan akan terjadi hal yang sama atau justru terjadi kerugian kurs. Jadi hal inilah yang menyebabkan pasar merespon negatif rilis data laporan keuangan dari XL sendiri. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ahmad Riyandi mengenai saham Telkom. Untuk saham Telkom di sini pertanyaannya bisa membahas support dan resisten dan bisa masuk di level berapa untuk saat ini. Baik Pak, kalau kita lihat di sini saham Telkom ada support itu di level sekitar 4.110. Jadi ini di level EMA 50-nya kita ambil di sini level support terdekat, yaitu di level 4.110. Dan untuk level resistennya mungkin kita bisa ambil di level EMA 20 which is di sini jatuh di level sekitar 4220 Pak. Jadi memang ini untuk jangka pendek ini kecil sekali upside-nya, dan kalau kita lihat memang beberapa hari ini
beberapa hari ini pergerakannya sudah cukup sideways. Kalau harga berhasil break dari level 4.220 di sini, kalau kita lihat jika berhasil ditutup di atas 4.220 atau ditutup di atas EMA 20, ini yang kami rasa ada potensi untuk kembali ke level 4.550. Namun itu untuk base case-nya ya Pak. Jadi untuk jika harga berhasil break dari level resistennya. Namun jika tidak, kemungkinan masih akan bergerak sideways. Jadi kami rasa jika Bapak baru ingin membeli saham Telkom, mungkin masih bisa ditunggu atau buy on weakness di sekitar level 4.110 atau bisa menunggu lagi di level bawahnya. Namun di level bawahnya ini cukup jauh, yaitu di sekitar level 3.900. Jadi mungkin jika Bapak ingin mengakumulasi di level yang cukup rendah, sebaiknya ditunggu dulu atau bisa mulai diakumulasi 4.110 dan nanti kemudian dilakukan averaging down di level yang lebih rendah. Demikian Pak. Kemudian ini selanjutnya pertanyaan dari Bapak Bambang Heru mengenai saham BRI dan Mandiri, bagaimana dalam jangka pendek dan berapa target price untuk tahun ini. Baik Pak, kita lihat dulu untuk saham BRI. Untuk saham BRI di sini kalau kita lihat pergerakannya juga sudah cenderung sideways, dan untuk kisaran support kalau kita lihat ambil di sini di sekitar level 11.400, kita ambil di 11.450 di sini, yaitu di sekitar level EMA 50 untuk supportnya, support terdekat, dan untuk level resisten terdekat ini di EMA 20, yaitu di sekitar level 11.750. Jadi jika Bapak sudah memiliki saham ini, kami masih bisa rekomendasikan untuk di hold dulu, dan jika harga berhasil break ke atas dari level 11.750, ini ada potensi untuk kembali menguat ke level 12.145, which is yaitu swing high-nya 12.150 di sini. Jadi ini adalah swing high terakhir dan ada potensi untuk kembali ke sini jika harga masih bertahan di atas level 11.450. Namun jika harga break ke bawah, bergerak ditutup di bawah 11.450, ini kami bisa sarankan untuk dilakukan cut loss terlebih dahulu dan nanti mungkin bisa beli lagi di level yang lebih rendah. Kemudian untuk saham BMRI untuk jangka pendek, untuk level support di sini kami masih pertahankan di level 11.050 dan untuk level resisten di level 11.775. Jadi di sini kalau kita lihat saat ini pergerakannya lebih mendekati level support. Jadi sebaiknya diperhatikan lebih, sebaiknya cukup berhati-hati, karena jika harga break dari level ditutup di bawah level 11.050 ini, ada potensi harga akan kembali ke level yang lebih rendah dan menguji level support berikutnya, yaitu di level EMA 50, 10.000, sekitar level 10.500. Jadi jika Bapak sudah memiliki saham ini, sebaiknya bisa cukup berhati-hati, dan kalau harga bergerak di bawah level 11.050 mungkin bisa dilakukan cut loss terlebih dahulu. Dan untuk target price tahun ini untuk saham BRI, kami sendiri ini sudah melakukan update report untuk first half 2016 untuk BRI sampai dengan 12 bulan ke depan. Target kami ini cukup konvensional, jadi hanya 11.400, sementara untuk Bank Mandiri ini kami menemukan target untuk 12
bulan ke depan ini lebih rendah yaitu 9.400. Dan kalau kita lihat memang meskipun pergerakan kedua saham ini tampaknya saat ini masih cukup bullish untuk jangka pendek, tapi kalau dari sisi fundamental Bank Mandiri ini masih mengalami NPL. Untuk NPL sendiri ini masih cukup tinggi yaitu 3,9%, sementara untuk BRI hanya 2,3%. Jadi untuk BRI sebetulnya masih cukup aman. Karena itu kami masih mempertahankan di level 11.400 untuk target price 12 bulan ke depan. Sementara untuk Bank Mandiri kami lihat ini cukup perlu diwaspadai untuk level NPL mereka yang cukup tinggi 3,9%, dan begitu juga dengan restrukturisasi loan yang cukup tinggi yaitu sebesar 6,4% dibandingkan dengan BRI yang hanya 4,7%. Jadi di sini kami melihat adanya risiko yang lebih besar di Bank Mandiri, karena itu kami memberikan target price yang lebih rendah yaitu 9.400 untuk Bank Mandiri dan 11.400 untuk BRI. Demikian Pak. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Stevi Adrianto, untuk Mika minggu ini support resistennya di level berapa? Baik Pak, untuk Mika untuk level support kita bisa ambil di level EMA 20 yaitu di sekitar level 2670, dan untuk level resisten terdekat itu di level 2800. Jadi jika Bapak sudah memiliki saham Mika, kami masih bisa sarankan di hold dan bisa dipertimbangkan untuk dilakukan sell on strength di kisaran level 1-2 fraksi di atas atau di bawah 2.800. Demikian Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat sesi trading sudah dimulai 20 menit yang lalu, kami mengakhiri untuk sesi Philip Morning Market Call pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan kami kembali mengundang Bapak Ibu untuk kembali mengikuti sesi Philip Morning Market Call edisi esok hari di jam yang sama. Terima kasih, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak Ibu sekalian.